Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Edwin Christian Tommy, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Waikana. Pada video ini saya akan menunjukkan video aksi nyata diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya, yaitu UPT SD Negeri 1 Sukamaju. Selamat menyaksikan. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 1 Bumi Agung. Maju. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka aksi nyata diseminasi calon guru penggerak. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dari zaman kegelapan menuju zaman jahil, menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga yaitu acara inti, acara yang keempat doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, kita mulai dari acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Ketut Tantre. Kepada Bapak Ketut, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah karena kebetulan Ibu Kepala Sekolah sedang ada kegiatan di Kampung. Sambutan dari saya tentang aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Edwin selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Sukamaju. Saya melihat program guru penggerak sekarang ini programnya cukup bagus ya untuk mengembangkan kreativitas siswa. Saya juga berharap ke depan adanya pemaparan dari Bapak Edwin nanti tentang budaya positif bisa menginspirasi, memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru serta murid-murid di sini untuk berperilaku disiplin positif, kemudian menyampaikan motivasi apa saja yang perlu ditingkatkan oleh siswa dalam kegiatan belajar. Kemudian bagaimana nanti Bapak Edwin bisa memberikan pemaparan kepada guru kita ini tentang segitiga restitusi, ya, bagaimana cara menangani siswa-siswa yang melakukan pelanggaran sekolah yang sudah ditetapkan peraturan-peraturannya, dan seperti apa cara penanganannya secara humanis ya, artinya kita tidak menggunakan kekerasan tapi lebih menekankan pada agar siswa itu menyadari perilaku menyimpangnya, terus bagaimana caranya nanti memperbaiki perilaku menyimpangnya itu sehingga menjadi perilaku yang positif ke depannya seperti itu. Terus saya berharap juga nanti Bapak Ibu juga memaparkan
keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya penting sekali untuk menumbuh kembangkan diri siswa tentang apa saja sih kebajikan-kebajikan yang perlu dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan sekolah itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan. Ini masuk Pak. Ya, sebagai pembukaan acara, dengan ini saya menyatakan kegiatan aksi nyata desiminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 oleh Bapak Edwin resmi saya nyatakan dibuka. Itu saja sambutan singkat dari saya. Ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada yang telah memberikan sambutan. Untuk yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan langsung dipaparkan oleh Bapak Edwin Christian Tommy. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk membuat acara. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, PTSD dan Bisa Sekolah yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka yaitu aksi nyata desiminasi yang insya Allah akan saya paparkan. Kemudian untuk operator saya minta bantu kepada Ibu Dian Popi Mokhtar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bisa kita mulai. Silakan Bu Popi. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai supaya kita relax, kita speaking dulu dengan melakukan senyum selama 30 detik. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Saya minta untuk berdiri. Silakan. Kemudian Bapak Ibu silakan berhadapan-hadapan dengan rekan yang ada di sebelahnya. Kalau yang tidak ada nanti senyum sendiri. Yang ada temannya silakan berhadapan-hadapan. Ya. Lihat. Nah, kemudian selama 30 detik kita lakukan senyum sambil memandang teman atau rekan guru yang ada di depan Bapak Ibu. Kita mulai hitungan ketiga, Bapak Ibu silakan tersenyum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, dari senyum itu ada juga yang sampai tertawa ya. 10 detik ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, jadi ada kesepakatan forum desiminasi yang harus kita sepakati. Ada yang sudah saya tulis, ada juga nanti yang boleh Bapak Ibu tambahkan. Yang pertama, saling menghargai. Jadi kita di dalam program ini harus sama-sama saling menghargai. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Kemudian pakaian rapi dan sopan. Saya rasa sudah sopan dan baik semua. Kemudian izin saat hendak keluar. Dan yang terakhir, mengangkatkan tangan ketika akan berbicara. Kira-kira ada yang mau ditambah Bapak Ibu kesepakatannya? Cukup ya? Cukup yang sudah ditulis saya. Oke. Silakan lanjut. Silakan lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu diantaranya adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif yang pertama tadi Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri
positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengatur diri dalam melakukan segala tindakan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah ini yang dimaksud dengan disiplin positif, Bapak Ibu. Nah kemudian kita juga sebagai guru, Bapak Ibu, harus memahami atau mengenal karakter profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 karakter. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua kebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Kemudian yang keempat kreatif. Yang kelima berkenalan kritis dan yang terakhir adalah mandiri. Ya, ini adalah 6 karakter profil pelajar Pancasila yang selama ini kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, sudah sering mendengar profil pelajar Pancasila, tetapi kita belum paham motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, Bapak Ibu. Ini salah satu keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 4, Bapak Ibu. Ada 7 keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu bisa 7, bisa juga 5. Itu tergantung dari keyakinan Bapak Ibu yang disepakati bersama dengan siswa atau murid. Adapun keyakinan kelas atau sekolah itu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini harus disepakati antara guru dengan murid, Bapak Ibu. Jadi setiap kelas bisa berbeda, pasti bisa berbeda, ya. Nah, ini contoh 7 keyakinan yang sudah saya buat bersama siswa kelas 4A. Yang pertama, menghormati. Siswa harus saling menghormati satu sama lain kepada guru dan semua materi kelas. Kemudian yang kedua, komunikasi. Siswa harus bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kehadiran. Siswa diwajibkan datang dan mulai pembelajaran tepat waktu. Kemudian partisipasi. Siswa harus aktif pada setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian jujur. Siswa harus berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Kemudian saling menghargai. Siswa tidak boleh bercanda atau melempar kelucuan dengan berlebihan yang mengarah pada perundungan. Dan yang terakhir adalah penggunaan ponsel. Penggunaan ponsel dilarang selama jalannya proses pembelajaran, kecuali jika ada izin dari guru untuk ujian pendidikan, ya. Itu kalau sudah diberikan izin oleh wali. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada pernyataan tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan yang ada di sekolah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai guru, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita tidak memahami kebutuhan dasar manusia, maka kita selalu menyalahkan murid. Nah, sebetulnya itu tidak selalu murid salah, tetapi ada suatu kebutuhan atau keinginan murid yang tidak terpenuhi oleh murid tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian,
Adapun kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang. Ini kalau dalam bahasa ini love and belonging, ya. Kemudian yang ketiga kebebasan, freedom. Yang keempat adalah kesenangan dan yang kelima adalah kekuasaan. Jadi 5 kebutuhan ini dibutuhkan oleh setiap manusia dan juga oleh murid selama murid itu berada di sekolah. Nah ini yang harus kita pahami, kelima dasar kebutuhan ini Bapak Ibu. Ketika siswa melakukan kesalahan, seharusnya kita tahu apa yang tidak ditemukan oleh murid tersebut sehingga murid tersebut melakukan kesalahan. Lanjutkan Bu. Oke, untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Suyogo. Pak Suyogo juga sebagai calon guru penggerak dari BPSD Negeri 1 Sukamaju, satu angkatan dengan saya di angkatan 11. Silakan Pak Suyogo. Terima kasih kepada Pak Edwin selaku CGP Guru Penggerak UPT SD 01 Sukamaju yang telah memaparkan beberapa hal. Di sini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Edwin mengenai pembelajaran modul 1.4. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik ya. Untuk meningkat waktu kita perlu seperti sebentar, coba berdiri sebentar aja. Kita waktunya 5 atau 10 detik. Mohon tangannya diangkat semua, ya di atas semua. Kita jinjit Bu, gerak-gerakan merefreshkan pikiran kita supaya nanti kita mengajar anak-anak juga tidak terjadi stres. Berdiri, duduk, buang, tarik nafas, buang. Terima kasih, silakan Bu kembali. Baik, ke materi ya Bu ya. Mohon maaf. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait 5 posisi kontrol restitusi. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi untuk yang kita terapkan di lingkungan sekolah ini seharusnya kalau selama ini mungkin kita masih menggunakan penghukum ya Bu yang terjadi di lingkungan sekolah kita, termasuk saya sendiri. Namun lambat laun karena mengikuti guru penggerak ini, jadi kita murid meletakkan dulu di dunia berkualitas, ya melakukan itu ya, murid melakukan ya. Kemudian untuk pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian di pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kemudian di manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu posisi penghukum. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, murid berkata, maafkan saya. Kemudian di posisi teman, murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian di posisi pemantau,
berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ya. Jadi ada agak rendah bahasanya. Kemudian sebagai posisi manajer, anak berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Maksudnya keadaan itu keadaan misalnya anak membuat kesalahan atau problem-problem di kelas. Next, dampak pada murid mengulangi kesalahan, misalnya itu dari penghukum, kemudian di pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri, itu kemudian kalau di posisi teman lemah, tidak mandiri, masih bergantung. Kemudian di posisi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ini tuh, jadi kita kalau mengasih iming-iming hadiah kepada anak juga ini kayaknya kurang pas kalau di CGP yang kita pelajari ini. Kemudian yang terakhir di posisi manajer, dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, itu yang lebih penting. Jadi kita sampaikan hal-hal positif kepada anak untuk memperbaiki diri, bukan dengan hujatan atau marah-marah. Next, Bu. Jadi posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang perlu kita terapkan di sekolah kita ini. Itu perlu kesepakatan bersama antara kita, kolaborasi antara kepala sekolah, kita semua dewan guru dan warga sekolah yang ada di sekolah ini. Jadi setelah mempelajari 5 posisi kontrol tersebut, kita akan mempelajari segitiga restitusi, di mana tahapan dari segitiga restitusi ini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tentunya kita ada untuk validasi kebutuhan ya. Misalnya ada pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, nilai-nilai apa saja yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi dari segitiga restitusi tersebut ada posisi menstabilkan identitas. Itu kita mempunyai perkataan atau mungkin penyampaian ke anak, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Artinya kita menstabilkan identitas ini benar-benar menyampaikan ke anak supaya anak itu bisa merubah kesalahan itu ke arah yang lebih baik. Next, Bu. Jadi dari tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas, yaitu yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita sampaikan ke anak seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, bahkan menyalahkan tapi ingin membantu menyelesaikan masalah. Jika menyalahkan diri sendiri, apakah itu perbuatan baik untuk diri sendiri? Itu pertanyaan-pertanyaan kepada anak yang kita untuk bahasanya bukan interogasi ya Bu, untuk pertanyaan untuk hal yang positif. Next, Bu. Lanjut. Selesai? Habis. Ya, jadi tahapan segitiga restitusi sekarang validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua agar bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Artinya kita akan lebih mencermati kebutuhan
Next, Bu. Di tahapan segitiga restitusi bagian ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar menemukan cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan tanpa harus memukul? Jadi kejadiannya misalnya anak memukul temannya seperti itu ya. Next, tahapan segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan tindakan yang salah. Jadi kita menyampaikan kepada anak, mengasih motivasi-motivasi yang baik seperti apa, misalnya memukul anak yang tidak bagus, kita kaitkan lagi dengan keyakinan yang ada di kelas atau di sekolah kita yang sudah kita sepakati bersama tadi. Jadi anak akan mengaitkan, menyambungkan, kemudian dia akan secara mandiri akan berpikir secara sendiri untuk kembali ke hal yang positif lagi. Next, Bu. Jadi tahapan segitiga restitusi menanyakan keyakinan ini masih ada, yaitu apa nilai-nilai yang kita percayai di sekolah atau kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ingin menjadi murid yang seperti apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal tersebut. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu suruh merasakan. Kalau melakukan kesalahan itu seandainya kembali ke kita ya, apa yang harus kita rasakan. Next, Bu. Jadi itu tadi terkait 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Menyampaikan dari saya, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dengan sebenarnya, dan terima kasih atas kerjasamanya, kolaborasinya. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan apa yang sudah kita catat dan kita sepakati bersama terkait keyakinan kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Edwin Christian Tommy dan Bapak Suryoko yang telah memaparkan materi secara terperinci. Semoga apa yang dipaparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya di sini saya membuka sesi tanya jawab kepada Ibu Bapak Dewan Guru yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya, saya akan silakan. Saya mau tanya coba. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kepada narasumber Pak Edwin. Ketika kita menemukan siswa kita di kelas itu sering terlambat datang sekolah. Nah, bagaimana strategi kita sebagai guru dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa yang sering terlambat ini? Padahal sebelumnya kita di kelas itu sudah membuat kesepakatan tentang salah satunya isi kesepakatan kelas ya, atau itu tidak boleh datang terlambat atau hadir di sekolah tepat waktu. Ini kan berkaitan dengan disiplin positif dari siswa. Nah, mohon bagaimana kita prakteknya ke depan untuk menangani siswa yang sering datang terlambat ini agar dia tidak datang lagi terlambat di hari-hari berikutnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Ketut, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengatasi temuan masalah atau permasalahan siswa yang melanggar peraturan ya Pak Ketut ya, atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, yaitu siswa sering datang terlambat. Nah, kita menggunakan penanganan dengan segitiga restitusi, Pak Ketut, ini yang saya tampilkan. Kemudian kita lakukan tahapan-tahapannya, Pak Ketut. Nah, yang pertama, kita panggil siswanya tersebut ke kantor ya untuk berbicara langsung dengan kita. Ya. Hanya ada kita dengan siswa tersebut. Kemudian yang pertama,
kita lakukan tahapan menstabilkan identitas. Nah, yang pertama, ketika kita berhadapan dengan siswa, nah kita tanya dulu kepada siswa tersebut bagaimana kabarnya. Nah, kemudian yang kedua, kita bertanya kepada siswa tersebut. Misal namanya Rido. Nah, Rido, kira-kira tahu nggak kenapa Rido ini Bapak panggil kata? Nah, seperti itu. Itu menstabilkan identitas, Pak. Jadi kita tidak langsung Rido, kamu tadi datang terlambat terus. Kenapa tiap hari terlambat? Nah, tidak seperti itu. Jadi kita pertama menggunakan menstabilkan identitas. Kita tanya dulu kabarnya. Kemudian yang kedua, kenapa sih kok kamu bisa dipanggil ke kantor? Nah, dengan sendirinya siswa itu akan menyebutkan. Nah, siswanya akan menjawab, iya Pak, tadi saya datang terlambat. Nah, kemudian kita tanya lagi, Pak. Nah, kira-kira nih, datang terlambat itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak? Nah, jadi kita kembangkan seperti itu. Dengan sendirinya siswa akan menjawab, tidak baik, Pak. Nah, kemudian kita ke tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kita memvalidasi. Kita berikan kata-kata seperti contohnya, tidak apa-apa, nah, karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kemudian Bapak di sini tidak ingin menyalahkan Rido atau menyalahkan kamu, ataupun tidak akan mencari siapa yang salah. Tetapi Bapak di sini ingin membantu memecahkan masalah yang ada sekarang. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan keyakinan yang sudah kita buat bersama dengan siswa tersebut. Contohnya, nah, kira-kira nih, masih ingat gak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat Pak, pasti jawabnya seperti itu. Kita sebutkan Pak, apa contohnya? Pasti yang pertama tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, kemudian kita tanyakan lagi, ada nggak keterkaitan dengan masalah yang dialami sekarang dengan keyakinan kelas tersebut? Ada. Apa itu keyakinannya? Nanti siswa itu dengan sendirinya menyebutkan, yaitu tidak boleh datang terlambat. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga bisa memberikan tambahan kalimat yang memunculkan atau menimbulkan motivasi kepada anak tersebut. Nah, sehingga nanti kedepannya anak tersebut tidak akan melakukan lagi. Contoh, misal kita tanyakan, kenapa sih kok datang ke sekolahnya selalu terlambat? Kita tanyakan apa masalahnya. Itu tadi berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kita sampai ke 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih masalahnya? Kok bisa terlambat? Siswa itu nanti akan menyampaikan apa masalahnya. Contoh, kalau malam Pak saya main handphone sehingga tidurnya larut malam, itu bangunnya kesiangan. Nah, kemudian kita memberikan ruang kepada anak tersebut dengan memberikan contoh kalimat seperti ini. Ada nggak solusinya, Rido, supaya kamu tetap bisa bermain handphone, tetapi kamu juga tepat atau tidak terlambat datang ke sekolah? Jadi bukan kita yang mencari solusinya, tapi siswa tersebut. Nah, solusi itulah nanti yang kita berikan acuan kepada siswa. Mungkin nanti siswanya bisa menjawab dengan mengurangi bermain handphone, mungkin seperti itu. Nah, itu kita nanti bisa tambahkan kalimat motivasi untuk anak tersebut. Saya rasa itu Bapak tuh cukup. Oke, terima kasih. Dan jawabannya selanjutnya, apakah Bapak Ibu guru ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kepada Ibu Popi saya persilakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya Dian Popinya Utari izin bertanya. Tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Yoko, salah satu posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Nah, lalu bagaimana Pak sikap manajer yang sesungguhnya atau yang bisa diaplikasikan oleh seorang guru dalam kehidupan sehari-hari? Mohon diberikan contoh sikap nyatanya yang mungkin bisa diterapkan oleh semua guru nantinya. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Bu Bakri atas pertanyaannya terkait dari 5 posisi kontrol. Beliau bertanya terkait tentang posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi di sini saya sampaikan, tadi sudah disampaikan terkait posisi kontrol itu yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Namun sebagai guru, posisi manajer di kelas, kita menggunakan prosedur dan teknik pengajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan efisien. Kemudian guru dalam posisi manajer ini tentunya mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan diri dan kebutuhan orang lain. Artinya dari kebutuhan diri sendiri itu harus dipahami, kemudian kebutuhan orang lain kita juga harus peduli, jangan cuek atau acuh. Kemudian kita juga harus berkolaborasi untuk memperbaiki suatu kesalahan tersebut. Misalnya kita ada anak melakukan kesalahan, kalau biasanya kita memanggil ke kantor, anak itu melakukan kesalahan, langsung kita marahi, kita kasih hukuman. Namun kalau di posisi manajer ini, kita di posisi mungkin kalau bahasanya yang serendah-rendahnya ya, artinya kita membuat pertanyaan pemantik kepada anak atau pertanyaan yang mengaitkan dengan keyakinan yang sudah disepakati. Misalnya apa yang kita yakini dengan pertanyaan itu. Misalnya kita ambil contoh anak tersebut namanya Aldi ya. Jadi apa yang kita yakini Aldi, seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Edwin Christian Tommy dan Bapak Suryoko yang telah memaparkan materi secara terperinci. Semoga apa yang dipaparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arif. Kepada Bapak Arif, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bihafi ni'mah wa jazaa'u majida ya rabbana alhamdu amma yanbaghi jalali wa karimi wa ahli sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru PTSDN 1 Sukamaju yang telah hadir dalam acara ini. Saya selaku pembawa